Azwardi. Malam hari ini kita bahas topiknya adalah eling lan waspodo. Jadi kawan, setiap di antara kita itu, saya tuh yakin sudah berhati-hati setiap kali akan berbuat, bersikap, termasuk berucap. Tapi kadang-kadang ada yang tidak sesuai dengan yang dihasilkan. Kecewa, marah dengan keadaan atau rasa lain yang Anda ungkapkan, itu biasanya akan muncul. Dan kondisi itu mengingatkan pada pepatah Jawa, eling lan waspodo. Jadi harus ingat dan waspada. Nah, bagaimana bisa eling lan waspodo kawan kalau manusia itu tempatnya lupa? Anda bisa ikut berdiskusi malam hari ini karena saya sudah ditemani, sudah hadir di studio Suara Surabaya saat ini bersama Dr. Sunu Catur Budiono M.Hum, dosen Universitas Adibuana Surabaya. Pak Sunu, selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih sudah di Suara Surabaya. Terima kasih. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Eling, waspodo? Eling lan waspodo. Wow. Berarti masih eling jalan ke Suara Surabaya ini. Siap. Pak Sunu, eling lan waspodo ini benar pepatah Jawa yang lama sekali. Tapi kalau dalam hidup itu seperti apa ya, Pak ya? Saya pikir eling lan waspodo itu harus selalu ada di dalam kehidupan kita. Ya. Harus selalu. Jadi setiap saat, dimanapun, kapanpun begitu. Eling itu kan dalam bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya itu ada beberapa terjemahan ya. Ada eling itu ingat. Ya. Pertanyaannya, ingat apa? Nah, maka orang yang mau meninggal dan sebagainya, orang Jawa dulu itu kan tidak dituntun dengan lafaz-lafaz Islam, tapi biasanya akan dibisiki eling ya. Gitu. Eling di sini adalah ingat pada yang Maha Pencipta itu. Yeah. Eling marang sangkan paraning dumadi, eling marang kang murbeng dumadi. Jadi dari mana hidup kita berasal dan akan kemana, serta Sang Maha Pencipta ini. Itu eling. Eling banyak hal. Kemudian eling juga bisa bermakna sadar. Sadar ini. Jadi sadar terhadap potensi dirinya. Menyadari potensinya, menyadari kelemahannya, menyadari kekuatannya. Itu juga bisa dikatakan eling. Tetapi juga bisa berarti reflektif. Maksudnya begini, eling, zaman semono aku kok ngene yo, saiki sudah seperti ini. Atau dulu saya bisa mencapai capaian-capaian seperti X misalnya, tapi sekarang saya kok mengalami penurunan gitu. Jadi ini kan reflektif tuh. Nah itu. Nah kemudian kalau waspodo itu kan hati-hati. Jadi ingat dan hati-hati. Tetapi sebenarnya waspodo tidak pas kalau hati-hati itu. Oh gitu. Iya, karena waspodo itu ada unsur ini loh, kritis. Ada unsur kritisnya di sana. Tetapi juga prediksi. Itu waspodo, sehingga nanti kalau saya seperti ini bagaimana ya? Nah itu waspodo namanya. Sehingga khasanahnya kan menjadi luas gitu. Memang tidak ada bahasa yang betul-betul pas gitu ketika diterjemahkan ke bahasa yang lain. Karena bahasa kan budaya. Sehingga kalau kita menerjemahkan bahasa, sesungguhnya juga menerjemahkan budaya gitu. Dan yang paling menarik kan eling lan waspodo, bukan waspodo lan eling. Ya. Jadi orang itu bisa waspodo kalau eling. Oh iya. Kalau ndak eling ya jelas ndak bisa waspodo, artinya oleh karena itu ojo sembrono. Nah ini saya pikir menarik itu. Sak bejo-bejane wong kang lali kan gitu. Isih bejo kang eling lan waspodo. Jadi yo eling, yo sadar,
tetapi itu juga harus hati-hati, kritis gitu. Dan ini saya pikir untuk masyarakat kita saat ini luar biasa pas gitu ya. Eling waspada itu. Ada ungkapan di media sosial itu kan, kalau dulu mulutmu harimaumu kan. Ya. Kalau sekarang kan Driji. mulutmu dan jarimu harimaumu. Iya. Benar. Oke. Nah, sementara manusia ini kan tempatnya lupa ya, Pak ya. Iya. Apa ya? Ya, saya termasuk orang yang lupa juga. Supaya bisa tetap eling lan waspada ini gimana, Pak? Ya hati-hati itu tadi. Supaya eling terus bagaimana? Ya kita harus mengasah diri kita terus. Kita harus menyadari terus gitu. Maka Mangkunegara 4 itu menyampaikan mingkar mingkuring angkara gitu. Mengapa kok harus mingkar mingkuring angkara? Mengapa kita harus menghindari perbuatan yang negatif itu? Kan gitu. Akarono karena mardisiwi. Karena kita punya kewajiban untuk mendidik anak. Nah ini. Sehingga harus selalu ingat, harus selalu berusaha menghindari hal-hal yang negatif itu. Nah ini tidak mudah. Sekarang kan kehidupan seperti ini ya. Ya. Semuanya dituntut serba glamor, semua dituntut ini. Nah, orang kemudian berlomba-lomba untuk mendapatkannya, tetapi seringkali kemudian ora eling. Juga ora waspada. Kalau pesan-pesan nenek moyang kita di tembang yang berbeda kan gini. Nanging tawekas ing wan gitu. Jadi ini nasihat orang tua kepada anaknya, nanging tawekas ing wan yuwa pegat teteki. Apa itu artinya, Pak? Teteki itu prihatin. Prihatin itu bukan berarti harus berpuasa, harus bukan, tetapi prihatin itu adalah bagaimana kita, pertama, bagaimana kita bisa fokus kepada tujuan kita. Kita fokus pada cita-cita kita. Kita fokus pada usaha-usaha kita. Nah, itu prihatin. Fokus itu. Bukan prihatin kemudian berpuasa terus-menerus, tidak makan, kemudian bertapa dan sebagainya. Oke lah, itu juga salah satu jalan untuk berprihatin ya. Tetapi saya lebih cenderung pada prihatin itu fokus pada tujuan tadi. Fokus pada tujuan. Nggih. Oke. Baik, nanti kita lanjut lagi ya, Pak Sunu ya. Siap. Kita jeda dulu sebentar. Kawan, Anda juga bisa bergabung. Silakan ke 03199 juta atau lewat WhatsApp kami di 0855 30 155. Eling lan waspodo, itu adalah topik kita di Lazuardi malam ini. Flash News. Suap dan gratifikasi masih marak di kementerian dan pemerintah daerah. Itu berdasar hasil survei yang dilakukan KPK. Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK mengatakan suap dan gratifikasi di kementerian lembaga 90%, sementara di provinsi, kota, dan kabupaten 97%. Anda masih di program Lazuardi, kawan. Saya Bintang bersama Pak Sunu, dosen Universitas Adi Buana Surabaya. Kita bahas soal eling lan waspodo. Ngomong eling lan waspodo tadi beritanya soal suap gratifikasi, Pak. Lah ini berarti nggak eling ini? Nggak eling, Pak. Iya, nggak eling. Itu termasuk yang harus diingat juga dilakukan meskipun kita sudah mencapai, ada satu pencapaian juga ya, kayak gitu ya. Jadi itu tadi loh, mingkar mingkuring angkara itu kan salah satu jalan untuk tetap eling, untuk tetap waspada. Iya. Nah, kalau angkara itu tidak ditinggalkan, kan berarti dia terperosok pada yang lali itu. Sak beja-bejaning wong kang lali kan gitu. Berarti ini
masuk kelompok yang lali tadi. Lali itu bukan berarti hanya sekedar lupa. Itu orang sekarang banyak yang lupa, bukan itu. Tetapi melanggar hukum itu masuk kategori lali. Melanggar hukum masuk kategori kok Iya, bisa, toh. Pak? Lali tuh. Lupa kalau sudah punya kedudukan. Ya, lupa Oh. kalau sudah punya kedudukan, lupa nanti kalau ada konsekuensi yang tidak sederhana. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang terdekatnya, ya keluarganya, ya saudara. Kan itu tidak dihitung gitu loh. Nah, ini yang namanya tidak waspada berarti. Seharusnya itu semuanya harus diperhitungkan. Dengan demikian orang akan selalu hati-hati. Oleh karena itu tadi saya katakan eling juga sadar mawas diri tadi. Iya. Sehingga dua kata eling lan waspada ini luar biasa menurut saya dalam konteks bagaimana kita untuk menjadi lebih baik itu. Nah, tapi kalau di zaman sekarang masih relevan nggak sih, Pak, ini nilai eling lan waspada ini? Saya pikir ini kok abadi ya. Abadi. Iya. Artinya di ajaran-ajaran agama juga selalu menganjurkan hal-hal yang seperti itu. Hanya saja kita dalam Ronggo Warsito mengemas dengan ungkapan yang sangat sederhana begitu. Tetapi ini ajarannya universal gitu loh. Kapanpun, dimanapun, orang harus selalu berada dalam dua ranah itu supaya tidak terperosok, supaya dia menjadi orang yang dalam tanda petik mulia. Orang yang mulia kan bukan berarti yang hebat banyak A, B, C, D gitu, bukan itu. Tapi orang yang mulia itu kan bagaimana dia tidak melanggar hukum, tidak merugikan orang lain, kan begitu. Tetapi juga selain itu dia punya kepekaan, punya empati, itu kan yang mulia. Kalau tolok ukurnya nilai ini tadi, eling dan waspada itu. Gitu. Tapi ini yang menerapkan eling lan waspada ini apakah orang-orang dewasa yang mereka mungkin sudah mapan ataupun mereka yang sudah cukup dengan keriuhan dunia, atau kalau anak kecil kan kayaknya masih belum ya, Pak? Anak remaja gitu kayaknya masih belum ya, atau gimana, Pak? Saya pikir sudah juga sih. Artinya bergantung bagaimana kita mendidik mereka. Oh, orang tuanya berarti? Iya, orang tuanya. Jadi jangan melakukan A ya nak, jangan melakukan B ya gitu, karena itu tidak baik. Itu tidak pantas misalnya. Oh, itu sesuatu yang memalukan gitu kan. Terus kemudian ayo kita menyantuni orang lain, ini perbuatan yang mulia. Nah, ini kan dalam rangka latihan-latihan pendidikan di ranah anak kecil untuk eling lan waspada itu. Aku pingin gitu untuk punya X misalnya kecil gitu ya. Punya X, punya apa gitu, bola atau apalah, pingin banget. Tapi dia tidak punya uang. Itu tidak berarti kemudian menjadi benar ketika dia mengambil milik temannya misalnya kan. Yeah. Nah ini, yang berperan dalam hal ini tentu bukan anak kecil, atau bagaimana orang tua membekali itu semuanya kan gitu. Ya. Nah, kalau misalnya nih Pak, kalau masih banyak kasus kehilangan barang, jabatan, ini apakah berarti penerapannya ini masih belum tepat, penerapan eling lan waspodonya ini? Zamannya kita saat ini mungkin agak beda dengan dulu ya. Artinya sekarang godaan begitu banyak, kompetisi begitu hebat, sehingga orang seringkali juga elingnya menjadi lemah gitu, waspadone juga berkurang begitu. Nah ini yang harus kita sadari bersama. Tetapi tidak berarti itu menjadi benar gitu loh. Orang-orang, ambil contoh begini,
penelitian yang dilakukan oleh Likona terhadap kejujuran. Dia pakai istilah itu dompet yang hilang gitu. Beliau meneliti di beberapa negara termasuk di Eropa, Asia, juga Amerika gitu. Yang menarik adalah kalau tidak salah di Swedia dan di beberapa negara Eropa itu menarik. Mengapa demikian? Karena dari 100 dompet yang sengaja diletakkan ya di dekat telepon umum dan sebagainya, itu di sana ada yang sampai 95% dompet itu kembali. Tetapi negara-negara di Asia dan di Amerika itu lemah. Gitu. Jadi artinya eling dan waspada itu karena tadi saya katakan universal, sehingga dia juga akan dipakai oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Gitu. Baik. Ini ada yang bergabung, kita sapa dulu nih Pak. Selamat malam, Soro Surabaya. Halo. Selamat malam. Ya, malam Pak. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Soim Anwar, Mas Bintang. Pak Soim, silakan Pak Soim. Selamat malam Pak Sunu. Selamat malam Mas Soim. Iya, jadi menarik apa yang dibicarakan malam ini ya Pak Sunu. Iya Pak. Jadi nilai eling lan waspada itu kan dari Serat Kolotida ya. Kolotida. Ronggo Warsito ya. Kolotida itu kalau terjemahan bebasnya itu zaman edan. Zaman rusak. Jadi zaman rusak ya. Melu edan ora tahan, yen tan melu anglakoni boyo kedungan melek kaliran wakasanipun. Jadi tergila-gila kita itu ya. Kalau nggak ikut edan tidak kebagian dan kelaparan. Yang paling penting tadi itu sak bejo-bejone wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada begitu. Ya, jadi sebenarnya aktualisasi dari Ronggo Warsito itu tembang sebenarnya. Ya, dari tembang atau puisi. Itu menjadi aktual karena nilai-nilai universal seperti katakan Pak Sunu tadi. Yang menjadi masalah adalah bahwa ajaran-ajaran atau nilai-nilai seperti itu di dalam kehidupan kita bertarung ya, bertarung dengan godaan-godaan duniawi. Bahkan hukum pun bisa dikalahkan, gitu kan? Bisa dimanipulasi, sehingga hal-hal sifatnya nilai yang agung itu dipertaruhkan, bertarung ya, melawan kekuatan-kekuatan negatif yang semua orang tahu bahwa eling sport itu adalah sesuatu yang luhur begitu ya. Jadi masalahnya adalah bagaimana nilai-nilai itu bisa tertanamkan, bisa tersadar, membuat kita sadar. Sementara hukum sendiri nampaknya juga ya kita boleh bilang dimanipulasi, dipermainkan begitu. Hukum punya sanksi yang jelas karena sifatnya memaksa. Tapi nilai-nilai yang diajarkan kayak Ronggo Warsito itu sifatnya kan tidak bisa memaksa, sehingga pertarungan antara hukum, jangankan hukum ya, antara agama pun kadang-kadang juga diabaikan, tidak diperhatikan. Sehingga tantangan kita adalah bagaimana nilai-nilai luhur di dalam Serat Kolotida itu tetap bisa dalam tanda kutip manjur gitu ya untuk kehidupan yang lebih baik. Karena itu sangat aktual. Sekarang ini kayaknya boleh dibilang sudah masuk zaman edan ya. Sekarang ini zaman edan, kita tahulah fenomena kehidupan sosial kita seperti itu. Gitu. Saya pikir itu ya. Mohon Pak Sunu untuk memberi bagaimana pertarungan antara nilai hukum dan agama. Itu kan nilai lokal ya, lokal wisdom. Itu bagaimana kita bisa menegakkan gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Sunu. Nggih Pak. Betul yang disampaikan oleh Pak Soim bahwa walaupun tadi sudah kita singgung, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita itu kan berhadapan dengan berbagai macam hal, termasuk salah satunya adalah norma hukum. Kalau hukum punya kekuatan untuk memaksa, tetapi norma kan bisa memaksa, akan tetapi kan tidak
dengan jelas. Malu itu kan bisa memaksa orang. Ya. Tetapi kan tidak ada sanksi. Sanksinya ya malu saja. Sanksinya ketika dibicarakan oleh masyarakat, sanksinya ketika digunjing oleh masyarakat. Nah ini di dalam agama jelas sanksinya mohon maaf, akan ada surga neraka gitu ya. Sanksinya kalau begini nanti Anda berdosa, maka dampaknya ke neraka gitu. Artinya ada sanksi hukum yang menanti di sana gitu. Walaupun masyarakat sekarang ini sudah mulai tipis juga kan gitu. Nah, oleh karena itu norma-norma sosial ini harus kita tanamkan betul pada anak-anak, terutama pendidikan yang ada di rumah. Ya. Jadi caranya bagaimana? Melalui kejujuran. Jangan kesalahan pada anak-anak terburu-buru kita marahi mereka. Kita minta argumennya apa? Kenapa kamu melakukan itu? Nah, baru nanti diarahkan. Gitu. Nah, kenapa demikian? Kalau kita itu sering dimarahi, anak kecil sering dimarahi, kita sering, dia akan mencari zona aman. Maka saya lebih baik saya berbohong tetap tidak kena marah daripada saya jujur tetapi kena marah. Yeah. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan gitu. Sehingga orang tua harus punya lapang dada gitu. Saya ambil contoh misalnya begini, Pak ya. Anak TK misalnya ya. Kita punya anak TK. Pagi-pagi ibunya sudah menyiapkan, orang tua sudah menyiapkan minum susu. Nah, belum sempat diminum, kesenggol tumpah, misalnya. Kebanyakan orang tua kan reaksinya ini mesti marah. Sudah dibuatkan, malah ditumpahkan. Gitu. Padahal ini, menurut saya, adalah satu momen bagaimana kita mengajari anak-anak untuk bertanggung jawab. Misal, ketika tahu dia menumpahkan itu, ayo ini kita bersihkan. Ayo kita, nah ini kan mengajari itu. Iya. Jadi kesabaran orang tua menjadi penting tadi itu. Oleh karena kenapa kok itu menjadi penting? Karena dia harus menjadi itu tadi akarono mardisiwi, karena mendidik gitu loh. Ya. Baik. Ini ada yang bergabung lagi, kita sapa dulu Pak Suni ya. Siap Pak. Selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa ini? Angga, Mas. Silakan Mas Angga. Ya, ini topiknya menarik sekali, Pak. Jadi, kalau boleh ikut nimbrung, saya ingin menambahkan bahwa kadang ilmu-ilmu... Mas Angga, sorry. Ini di loudspeaker ya? Enggak, Mas. Enggak. Oh, kok hilang-hilang. Oke, silakan. Maaf, HP-nya kurang bagus. Iya. Jadi, menurut saya, untuk anak-anak zaman sekarang itu kan terlalu dibebaskan dengan informasi, Pak ya. Dari gadget, dari televisi. Itu kurangnya nilai-nilai yang bisa membuat karakter bagus untuk generasi mendatang. Apalagi sekolah budaya kan jarang sekarang, Pak. Maksudnya ditanamkan di dalam SD negeri. Nah, itu sebenarnya kan kita jadi lupa siapa kita gitu. Padahal sejatinya manusia itu ditempatkan di daerah-daerah tertentu, misalkan daerah ketinggian dengan daerah pesisir pasti kan beda sifatnya. Beda, betul. Seperti hewannya juga pasti beda. Di tempat dingin pasti hewannya berbulunya tebal. Begitu juga sikap orang-orang yang ada di sana gitu loh. Dengan orang-orang pesisir yang daerah lebih hangat pasti berbeda. Nah, menurut saya orang Jawa sendiri, terlebihnya suku Jawa itu sudah mulai kehilangan, lupa siapa sejatinya mereka. Terus jadi ilmu-ilmu nilai-nilai kayak seperti tadi iling lan waspado, itu juga kemudian cinetak podo, cinata bedo-bedo. Itu kayaknya perlu ditanamkan kembali, Pak. Jadi biar kita tahu siapa sejatinya kita, bangsa kita. Iya. Baik.
Siap. Jadi mohon arahannya Pak ini untuk pendidikan budaya biar tidak lupa jati diri bangsa. Siap, Mas Angga. Terima kasih sudah bergabung. Nanti ditunggu di radio. Pak Suno nanti kita jawab ya. Siap. Kita harus jeda dulu sebentar ke informasi ringkas sebelum nanti Anda juga bisa bergabung lagi, kawan. Flash News. Kawan, Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika, berjanji pada Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, membantu membebaskan sisa sandera yang ditawan Hamas. Janji disampaikan Rubio saat percakapan telepon dengan Netanyahu kemarin. Ya, kan Anda lagi, silakan dah. Ya, sebelum lanjut Mas, alhamdulillah ini dari Comment Center Polrestabes Surabaya mengabarkan untuk yang truk kontainer mogok di Jalan Kenjeran itu sudah berhasil masuk gudang. Jadi jalannya sudah lancar kembali. Alhamdulillah. Ya, sudah bisa dievakuasi. Jadi monggo kawan-kawan tadi. Tapi mungkin ini ya masih ada imbas-imbas aja ya Mas ya. Terus untuk yang kecelakaan di pabrik PT Trias Sentosa Jalan Sepanjang arah ke Surabaya, dugaannya korban sudah meninggal dunia, sudah dapat tugas medis. Tadi kita juga sudah sampaikan ke Comment Center dan kawan-kawan kepolisian ya. Lalu lintasnya ini memang betul terhambat ya. Mungkin lagi proses evakuasi untuk korban yang diduga meninggal dunia. Yang terlibat apa tadi? Belum tahu Mas, belum ada yang tahu apa dengan apa ya. Pak Dwi juga merasakan hal yang sama untuk yang di Bypass Krian atau depannya PT Trias. Pak Agung mohon bersabar, mungkin masih terimbas kepadatan tadi yang di Kenjeran ya, tapi semoga udah mulai mengalir Pak karena sudah terbuka. Dari Krian arah Surabaya, Pak Joko juga merasakan kepadatan, imbas tadi ada kecelakaan. Untuk Pak Khairul mohon update dari Tol Sidoarjo arah ke Tol Satelit, apakah sudah lancar? Tadi memang sempat ada kepadatan, tapi nanti bisa diupdate kembali. Karena volume aja tadi. Baik, terima kasih Nanda. Pak Sunu, sebelum kita lanjut, ini ternyata ada yang gabung lagi, kita sapa dulu ya Pak ya. Suara Surabaya, halo. Halo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Agung, Mas Bintang, Monggo. dan Pak Sunu. Pak Agung, silakan Pak Bapak. Kebetulan saya ini kan psikiater. Wih. Silakan. Jadi saya psikiater di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Suwandi, Surabaya. Siap, monggo. Tapi saya sempat terjebak di Kenjeran. Mana itu? Kenjeran. Lumayan. Ya pada Pak Agung gitu, sama-sama namanya Agung. Nasibnya juga Agung ya. Itu ada pabrik emas di situ. Saya lihat, saya cari tapi nggak nemu, nggak nemu itu batangan emas belas Mas. Yang ada Mas Mulyono, Mas Agung. Walah, iya. Iya. Siap. Saya seneng dengarkan tadi. Jadi macet tuh nggak kerasa gitu. Istilahnya itu apresiasi untuk suara-suara Surabaya, untuk Pak Sunu juga itu meneduhkan hati itu apa yang diomongkan ini sesuatu itu kalau bener ya, mau diolah-alik ya tetap bener gitu loh. Jadi itu saya kan belajar banyak tentang psikiatri ya. Saya ini sejak tahun 90 sudah jadi dokter. Jadi saya ini sudah usia senja, sudah 60 lebih. Dan harian itu nangani pasien-pasien yang bermasalah, khususnya kejiwaan ya. Yang tadi dibilang zaman edan itu, kalau di poli itu bisa 100 setiap hari itu. Padahal poliklinik rumah sakit umum itu ya, dibatasi BPJS pakai sidik jari, pakai recognize face itu ya. Mungkin lama-lama nanti periksa masih pakai tes DNA kali ya. Terus itu pun sedikit, belum seratusan ya, belum yang di ruangan ya, belum yang di IGD ya. Aduh, banyak banget. Belum yang di Liponsos itu kapasitas 400, isinya bisa 3.000 itu dulu. Ini khusus psikiatri aja nih Pak Bapak ya?
ya, gangguan jiwa ya yang berat yang berat, yang ringan-ringan malu berobat. Jadi itu obat ya untuk masyarakat ya. Mereka-mereka yang punya masalah itu kalau mendengar kata eling ya, itu satu-satunya kata yang bisa dipakai siapapun itu, termasuk ateis sekalipun ya. Membuat dia menjadi menjadi lebih lebih secara kejiwaan itu dia menjadi lebih sehat gitu ya. Itu menurut pengalaman saya gitu ya. Jadi suku apapun, bangsa apapun, termasuk agama apapun, beberapa teman saya yang ateis pun kalau sudah diskusi, kalau kita bilang eling ya dengan bahasa masing-masing ya, itu kena. Jadi saya sering menggunakan istilah itu ya, sehingga dari segala latar belakang itu bisa menolong mereka. Sekalipun tentu yang berat butuh treatment ya, butuh pengobatan, terutama yang berat itu kan kelainannya ada di otak ya. Yang berat itu biasanya kan sudah ada gangguan neurokimia ya, yang butuh obat. Tanpa obat nggak bisa ya. Yang ringan-ringan, yang stres ringan, yang itu salah satu konseling yang paling efektif itu ya eling dan waspada dalam arti yang lebih luas tentu penjelasannya ya. Seperti yang dijelaskan Pak Sunu sama Mas Bintang. Siap. Terima kasih banyak. Pak Agung, saya cuma terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Iya. Baik, hati-hati di jalan Pak Agung. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sunu, monggo. Tadi ada Mas Angga, kedua ada Pak Agung. Silakan Pak. Terima kasih. Mas Angga, menarik ini bagaimana karakter dikaitkan dengan konteks sosial, konteks budayanya begitu. Tetapi eling waspada itu kan karena dia universal, jadi bisa berada di kapanpun, dimanapun. Kapanpun, dimanapun. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengajarkan kepada mereka. Pajanan itu penting. Apa yang kita lihat itu penting. Kita kehilangan ini salah satunya saat ini. Yang kita lihat kan apa yang ada di dunia maya, di internet dan sebagainya. Tetapi kita jarang sekali ketika kita melihat internet kemudian kita mendengarkan wayang, kita mendengarkan kalau dulu uyon-uyon misalnya, kesenian-kesenian itu yang syair-syairnya itu menenteramkan. Itu jarang. Yang syair-syairnya itu menenangkan jiwa kita gitu loh. Karena kita seperti dituturi gitu kan. Nah, ini yang sudah jarang dilakukan oleh banyak orang saat ini karena kita sudah berlomba-lomba dan menganggap bahwa yang tradisional itu kuno, yang tradisional itu tidak bermakna gitu. Memang kalau yang sekarang ini seperti apa, Pak? Ya yang ada di dunia maya kan tidak seperti itu. Maksudnya lebih memicu kita ke apa ya? Perbuatan yang tidak baikkah atau nilainya kurang atau gimana? Capaian yang terukur. Nah, capaian yang terukur ini kan mesti orientasinya pada apa yang dia miliki. Kedudukan yang dia bisa capai. Ini ketika yang kita agungkan di sini, gitu, maka akan lemah di sisi yang lain. Pengendalian diri kita seperti apa? Nah, berarti harus ada yang mengingatkan, harus ada yang kontrol. Iya, harus kontrol itu. Bukan ini tidak boleh, boleh, tetapi harus waspada. Artinya kita harus bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang dilakukan. Kalau ada ungkapan bahwa Tuhan tidak membebani hambanya
sesuai dengan kemampuannya, artinya kan konsekuensi perbuatan yang dilakukan. Ya. Bukan Tuhan kemudian akan membiarkan, kan tidak. Konsekuensi dari perbuatanmu seperti apa, itu yang menjadi tanggung jawabmu. Nah, kesadaran ini yang kurang gitu loh, sehingga waspodonya menjadi lemah. Itu tadi yang disampaikan Mas Angga, perlu nggak dimasukkan ke ajaran sekarang itu kayaknya kurang soal budaya katanya. Bukan hanya kurang, tapi sangat kurang. Kalau gitu? dulu itu pelajaran yang paling susah kan matematika ya. Yeah. Artinya matematika menjadi dalam tanda petik momok bagi siswa begitu. Yeah. Ya. Sekarang kan bukan. Sekarang yang menjadi momok bagi siswa, terutama di daerah kota itu bahasa daerah. Gitu. Nah, padahal ungkapan-ungkapan itu kan banyak dinyatakan dalam bahasa daerah. Iya, betul. Nah, kalau bahasa daerahnya sudah tidak dikenal, bagaimana dia akan mengenal? Kan susah juga. Nah, ini yang kemudian harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Pemerintah juga harus memperhatikan itu semuanya. Saya sering prihatin misalnya kalau di kelas kemudian saya menyampaikan sesuatu dalam bahasa Jawa, mereka tidak paham. Padahal itu bahasa Jawa yang bukan yang sulit gitu, yang sederhana gitu. Mereka nggak tahu. Kemudian saya tanya, kenapa kamu nggak tahu? Pak, kami itu generasi angin, generasi micin gitu. Nggak ngerti yang begitu gitu. Nah, ini kan artinya kita mengalami krisis. Lama-lama kita akan mengalami krisis identitas itu. Saya tidak tahu apakah ini by design secara global gitu, atau karena saat ini kita sedang mengalami gegar budaya begitulah. Shock begitu. Baik. Sebelum kita menjawab ke Pak Agung, kita jeda sebentar ya, Pak Sunu ya. Siap, Pak. Nanti kita akan lanjut lagi, kawan. Masih ada satu sesi terakhir kami di program Lazuardi malam hari ini, eling lan waspodo. Itu yang kita bahas. Flash News. Penampilan bagus Megawati Hangasri Pertiwi bersama Red Spark sekarang mengalahkan Ratu Voli Korea Kim Yong-kung bintang Pink Spiders. Mengutip media Korea KMIB, Megawati unggul atas Yeon-kung dalam dua aspek, persentase serangan, sukses, dan back attack. Baik, ini sesi terakhir kami di program Lazuardi. Saya bersama dengan Pak Sunu, dosen Universitas Adi Buana Surabaya. Kita bicara soal eling lan waspodo. Pak Sunu, tadi setelah Mas Angga ada Pak Agung. Kebetulan seorang psikiater. Silakan. Siap. Saya setuju sekali yang disampaikan oleh Pak Agung tadi, bahwa eling itu kemudian akan menyadarkan kita ya, bahwa kita itu juga punya keterbatasan. Kita juga punya, walaupun kita punya capaian, tetapi kita juga punya kelemahan-kelemahan. Nah, ini kesadaran itu penting untuk kita miliki. Kalau orang tidak punya tempat berpulang dalam psikologis, apakah itu kita sebut Allah bagi orang Islam atau Tuhan bagi yang lain misalnya, stres kita akan tinggi banget. Coba, ketika kita stres, ketika kita dalam masalah yang besar, maka kita larinya kan pada Tuhan, gitu kan? Apakah kita berdoa, apakah kita memohon atau yang lain lah, tetapi ada tempat berlari. Kalau itu tidak, gitu, maka tingkat stres kita akan tinggi banget. Itu pasti. Dan orang Jawa itu kan kebanyakan membatasi dirinya, karena tahu diri tadi loh. Eling jan waspodo. Waspodo itu kan yang saya katakan sadar diri itu. Nah, oleh karena itu ungkapan Jawa kan ojo nggugu karepe dhewe.
ojo nggugu menangi dhewe, kan gitu. Ojo nggugu enake dhewe. Nah, karena ini bukan hanya merugikan orang lain, ini kalau dilanjutkan nanti kita stres berat. Coba orang yang gugu karepe dhewe itu kan sebenarnya stres ya. Pokoknya aku kudu ngene, iya kan? Nah, akhirnya over. Kalau sudah berada dalam over keinginannya, over yang ingin dia capai dan sebagainya, maka dia akan menjadikan stres. Banyak orang-orang yang dalam tanda petik depresi kan persoalannya di sini. Ojo nggugu karepe dhewe, ojo nggugu menangi dhewe, ojo nggugu benere dhewe, ojo nggugu penake dhewe, itu tidak diugemi. Itu, Pak. Iya. Baik, ini ada yang lewat WhatsApp juga Pak Sunu. Ada Pak Satran Wisono, terima kasih informasi lalu lintasnya. Kemudian tulisan eling lan waspada ini apa perlu dikasih plakat tulisan ya? Dibikin tulisan eling lan waspada. Misalnya kayak di Kota Lama gitu ditaruh sana. Kata-kata Jawa itu kan ada kayak di salah satu mall tuh kan, ojo dume sugeng rawuh gitu kan ada. Apa perlu nggak Pak kira-kira ini sekarang ini dibuat tulisan itu sebagai pengingat gitu? Saya pikir itu perlu. Kenapa Pak? Karena yaitu tadi pajanan itu kan penting. Kita lihat sana, oh iya gitulah. Mungkin pada saat itu kita tidak langsung menerapkan, tetapi itu akan membekas dalam ingatan kita. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik. Kalau kita kenal saja tidak, kan begitu. Bagaimana kita bisa paham? Dan ini kan dalam upaya untuk mengenalkan itu semuanya. Gitu. Jadi ya bukan hanya eling dan waspada, tetapi ungkapan-ungkapan lain yang memiliki nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya itu perlu untuk diungkapkan seperti itu. Saya tertarik di Bung Rasih itu kan kadang-kadang siaran itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura gitu. Nah, pas siaran-siaran seperti itu untuk mengarahkan penumpang itu akan lebih baik lagi jika ada selipan-selipan, pernyataan-pernyataan, bukan hanya sekedar hati-hati dan begini, tetapi juga ungkapan-ungkapan yang punya nilai-nilai luhur itu tadi, atau yang mengandung nilai-nilai luhur itu. Baik. Ini ada satu lagi nih di WhatsApp. Dari Pak Muhammad Muhi. Bagaimana cara menguatkan eling lan waspada ketika itu sudah mulai melemah? Ya. Eling waspadanya udah mulai turun nih Pak. Melemah, jadi harus dikuatkan lagi. Gimana caranya? Ya harus ada penggalaan, dalam arti begini. Melalui pembelajaran, baik itu di rumah, di sekolah, kemudian kebijakan pemerintah menjadi penting. Katakanlah pemerintah menganjurkan supaya A, B, C menulis ungkapan-ungkapan di toko-toko, di mal-mal tadi Bapak sampaikan, ungkapan-ungkapan itu dipajang di sana. Itu akan jauh lebih menarik. Jadi pendidikannya jalan, gitu. Dikuati dengan regulasi kebijakan pemerintah. Kalau pemerintahnya tidak peduli, masyarakatnya saja yang peduli, tentu kurang maksimal nanti. Karena gerakan-gerakan itu juga butuh payung hukum, butuh biaya yang tidak sedikit. Gitu. Ya. Ada lagi nih Pak Nasir tadi nanya. Tadi sempat dengar generasi micin. Emang ada apa dengan generasi micin? Pak Pudianto, perbincangan topik eling lan waspada itu dasar-dasar panduan hidup. Pokoknya intinya sopo sing nandur bakal tukul gitu ya Pak. Betul ya? Iya. Siapa yang nandur
ya dia yang ngunduh. Nah, kalau generasi micin ini kenapa Pak tadi Pak ditanyakan? Emang sudah lupa sama eling lan waspodonya tuh gimana? Atau bahkan nggak tahu? Generasi micin itu istilah yang dipakai oleh anak-anak muda sebenarnya. Mereka tidak terlalu peduli terhadap hal-hal seperti itu, karena godaan-godaan budaya-budaya tandingnya sangat banyak, alternatifnya sangat banyak, dan memberikan visualisasi yang jauh lebih menarik. Nah ini. Baik. Nah, tapi sekarang pertanyaan gini, kalau kita sudah selalu menerapkan eling lan waspodo, apakah kita akan selalu terbebas dari kesialan, bencana atau apapun itu? Gimana, Pak? Saya pikir begini, kalau terlalu bebas juga tidak. Saya yakin bahwa setiap zaman juga punya aturannya, punya nilainya, punya hal-hal yang diagungkan pada masanya begitu. Tetapi tadi saya katakan ada satu masa di mana mereka akan mengalami shock itu tadi. Dan ketika dia shock, ya, gegar budaya itu, dia akan mencari gitu loh. Kalau mencarinya itu tepat, tidak ada masalah. Tapi kalau mencarinya itu tidak tepat, menjadi problem. Problem baik secara individu maupun sosial. Baik. Jadi paling enggak, kalaupun udah, ya masih apes-apesnya enggak banget-banget lah, enggak terlalu ini ya. Ya ini kan eling waspodo itu tujuannya kan untuk mengurangi hal-hal yang negatif itu. Ya, kalaupun terjadi yang negatif ya dampaknya nggak terlalu signifikan, mungkin kayak gitu ya. Ya. Terakhir, apa yang mau disampaikan nih Pak Sunu dari apa yang kita bicarakan soal eling lan waspodo yang perlu benar-benar supaya diingat sama pendengar? Eling dan waspodo itu harus senantiasa ada pada kita. Jika kita tahu bahwa sesuatu hal itu negatif atau berdampak negatif, maka kita akan lebih baik itu kita hindari. Kenapa demikian? Karena saya yakin alternatif lain masih banyak yang kemudian akan berdampak positif. Kita seringkali tidak menyadari bahwa hal kecil yang kita lakukan bisa berdampak besar bagi orang lain. Baik itu perbuatan yang positif maupun yang negatif. Karena negatif itu nanti bisa berdampak besar, maka ini yang harus kita hindari. Dan tentu kalau ini bisa kita hindari, bisa kita lakukan, masyarakat kita akan menjadi lebih baik. Setidak-tidaknya lingkungan kita menjadi lebih aman, lingkungan kita menjadi lebih tentram. Itu menurut saya sudah suatu karunia yang besar. Nah, itu paling tidak. Pak Sunu, terima kasih banyak ya. Ini Sama-sama, mengembalikan ingatan kita soal eling lan waspodo. Mudah-mudahan ini diterapkan lagi di kehidupan. Yang sudah lupa diterapkan lagi. Iya. Dan ini saya pikir kita perlu juga memang saling mengingatkan. Nah, itu. Betul. Iling, saling ingatkan. Iling. Nah, saling Terima kasih ya Pak Sunu ya. Sama-sama Pak. Sehat selalu Pak. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan eling lan waspodo di program Lazuardi bersama Dr. Sunu Catur Budiono M.Hum, dosen Universitas Adibuana Surabaya. Terima kasih yang sudah bersama Lazuardi. Selamat malam. Lazuardi dipersembahkan Suara Surabaya Media.